Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat kaum muslimin 81 dimanapun kalian berada, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa berjumpa lagi di channel kaum muslimin 81 ini. Mudah-mudahan perjumpaan kita ada dalam wasilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabatku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya akan membahas surah Maryam ayat 1 sampai ayat 5. Yuk kita buka Al-Qur'annya sahabatku semuanya, kita mengaji bareng dan kita belajar dari makna surah Maryam ini, yaitu surah ke-19 terdiri dari 98 ayat dan termasuk ke golongan surah Makkiyah, yaitu suatu surah yang turunnya adalah di kota Mekah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria id nada rabbahu nidaan hafiyya. Qala rabbi inni wahanal 'adhamu minni wasta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Wa inni hiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya. Sadaqallahul azim. Sahabatku semuanya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kali ini saya akan memberikan maknanya dari surah Maryam. Kaf ha ya ain sad. Hanya Allah yang tahu makna dari ayat pertama ini. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Id nada rabbahu nidaan hafiyya, yaitu ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Qala rabbi inni wahanal 'adhmu minni washta'ala ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Dia Zakaria berkata, "Ya Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Wa inni hiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya." Dan sungguh aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalanku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahkanlah aku seorang anak dari sisimu. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabatku yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di surah Maryam ini adalah menceritakan yaitu sosok seorang nabi ya, yaitu Nabi Zakaria. Dan Nabi Zakaria ini sahabatku semuanya ya, beliau ini sudah tua ya, karena di sini di Al-Qur'an sudah disebutkan bahwa beliau itu udah beruban ya, tulangnya juga sudah rapuh ya, jadi udah tua ya, udah kakek-kakek ya kalau di kita ya di Indonesia. Nah, di sini sahabatku semuanya, setelah beliau ini diangkat menjadi seorang nabi ya,
Nabi Zakaria, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikarenakan apa? Dikarenakan sudah tua tapi belum punya keturunan ya, belum punya anak gitu ya. Dan beliau berdoa kepada Sang Maha Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ingin dikaruniai seorang anak ya. Karena apa? Karena istrinya memang mandul gitu ya, nggak dikasih anak. Ujiannya enggak dikasih keturunan gitu ya. Intinya seperti itu. Tapi beliau ini sudah tua, tapi beliau tidak pernah putus harapan untuk berdoa kepada Sang Maha Pencipta yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia berdoa ya, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, katanya ya, dengan keyakinan dia bahwa beliau tidak pernah merasa ini ya, merasa apa? Merasa kecewa katanya ya dalam berdoa kepadamu wahai Tuhanku. Nah, kita kembalikan lagi kepada diri kita masing-masing ya, sahabatku semuanya. Kalau kita meminta kepada sesama ya, walaupun dia itu sudah baik ya. Nah, udah baik. Terus kita minta pertolongan ditolong lagi. Kedua kalinya minta pertolongan ditolong lagi, ketiga kalinya seterusnya. Dan kalau itu berlanjut ya, keberlanjutan itu sahabatku semuanya, kalau sama manusia akan kejenuhan, akan merasakan perasaan-perasaan yang kenapa sih ayo minta terus gitu ya. Nah, ketika kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, kita mengajukan nih permohonannya kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan dikecewakan ya. Inilah nabi ya yang selalu berdoa kepada Sang Maha Pencipta ya, meminta, bertawakal kepada Allah gitu ya, bertawakal kepada Allah, mau meminta, berdoa, tidak ada yang tidak dikabulkan ya. Itu dikabulkan sahabatku semuanya, walaupun menurut nalar manusia ya, menurut nalar manusia sudah tua ya, sudah mandul. Tetapi kalau kita sudah menyandarkan diri kita kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu semuanya tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin sahabatku, karena apa? Karena Allah itu Maha Rahman Rahim, Maha menciptakan makhluk-makhluknya ya. Jangankan Nabi Zakaria, seorang istri yang mandul, Nabi Adam sekalipun ya, kalau Sang Maha Pencipta yang sudah menyebutkan dengan kun fayakunnya, itu bisa terwujud ya, bisa terjadi. Jadi manusia tanpa ibu, tanpa bapak ya, dari tanah ya, dan dengan kun fayakun Allah itu bisa menjadi sosok, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Apalagi ini ya sahabatku semuanya, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Allah itu maha kuasa, Allah maha perkasa, Allah maha di atas segala-galanya. Yuk, gantungkan hati kita hanya kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa sahabatku? Kalau kita menggantungkan diri kita kepada makhluk ya, itu sama-sama lemahnya ya, sama-sama makhluk juga memerlukan ya. Kalau kita menggantungkan hati kita ke makhluk ya, tetapi kepada Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya permasalahannya akan diselesaikan dan semuanya akan dikabulkan. Dan Allah itu maha kuasa ya, Allah maha perkasa, Allah maha kaya. Minta apapun kepada Sang Maha Pencipta Allah, itu semuanya akan dikabulkan sahabatku. Jangan takut ya. Karena apa? Ketika kita bimbang, ketika kita tidak yakin dengan doa kita, Allah tidak akan mengijabah doa hamba-hambanya yang keyakinannya itu enggak full gitu ya, enggak full. Jangankan kita tidak berdoa ya, Allah Maha Rahman Rahim, semua makhluk yang ada di muka bumi ini semuanya dapat rezeki masing-masing ya. Tidak ada yang tidak dikasih rezeki, semuanya dikasih rezekinya ya. Walaupun rezekinya enggak terlalu banyak, ada yang jadikan kaya, miskin ya, semuanya dikasih rezeki ya. Kita ada napas juga dikasih rezeki, makan, bisa minum ya, bisa buang air, itu semua rezeki sahabatku ya, yang tentunya semuanya adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadilah hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur atas nikmat-nikmat Allah ya, bersabar atas semua ujian yang Allah berikan,
Dan tentunya sahabatku semuanya, di sini di surah Maryam ini ya, sudah Allah menjelaskan ya, dan Nabi Zakaria itu sosok seorang nabi yang begitu ketika berdoa kepada Sang Maha Kuasa itu tidak akan kecewa katanya ya. Nah, yang kecewa adalah kita memohon kepada selain Allah, itu kecewa sahabatku ya. Kita datang ke dukun, kita datang ke paranormal, belum tentu itu semuanya terwujud ya. Dan adapun yang terwujud itu, pas aja gitu ya, bukan dari seorang dukunnya, tapi udah Allah sudah menggariskan seperti itu ya. Berdoa kepada Sang Maha Kuasa itu lebih afdol lagi sahabatku ya, karena yang menciptakan langit bumi dan isinya. Jangan takut kita untuk, hidup sendiri ya kan Allah beserta kita ya. Seperti itu sahabatku semuanya dan selalu minta bergantunglah kepada Sang Maha Kuasa yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi Zakaria juga ketika beliau ini nih tidak punya keturunan, dia sudah tua dan istrinya itu mandul, sudah nenek-nenek. Tapi ketika beliau berdoa kepada Sang Maha Kuasa, Maha Pencipta itu katanya tidak akan rugi, tidak akan kecewa ketika kita memohon kepada Sang Maha Kuasa. Semuanya akan dikabulkan oleh Sang Maha Kuasa. Itulah sahabatku semuanya, Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, yang Maha Kuasa, yang Maha Perkasa, yang Maha Kaya, yang tentunya kita sebagai makhluknya bergantunglah hanya kepada Sang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya sahabatku semuanya ya, sudah menyimak video ini ya. Nanti kita berlanjut lagi bagaimana cerita Nabi Zakaria ini ya. Apakah Nabi Zakaria nanti dikasih keturunan ya atau tidak? Nah, nanti kita sambung lagi ya sahabatku semuanya. Tonton terus Kaum Muslim 81 ini ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Khususnya untuk saya pribadi nih, bisa bisa mengamalkannya ya. Umumnya nih untuk kalian semuanya yang mendengarkan di sana ya. Bagaimana cerita selanjutnya tentang Nabi Zakaria ini? Mudah-mudahan kita semuanya beristiqomah dan berdoa selalu sama Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, Maha Rahman Rahim, Maha di atas segala-galanya dan Maharaja. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita semuanya. Langit bumi bertasbih kepadanya, semuanya bertasbih kepada Allah. Nah, kita sebagai makhluk Allah berupa manusia, apakah kita sering mengingat Allah atau mengingat selain Allah yang mengakibatkan kita lalai dari zikrullah. Banyaklah mengingat Allah karena Allah akan ingat kepada kita ya. Kalau kita lupa kepada Sang Maha Pencipta, Allah juga akan melupakan kita semuanya. Yuk sahabatku semuanya banyak berzikir, banyak meminta kepada Allah, banyak bertobat, banyak beristighfar. Dan tentunya kita harus memperbanyak juga sholawat kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih, jangan lupa untuk dukung channel ini ya sahabatku dengan cara like dan subscribe. Terima kasih sahabatku semuanya sudah menyimak video Korban Salim 81 ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, ridho dan magfirahnya kepada kita semuanya dan kita dijadikan hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur ya di setiap kesempatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.